Kementerian PUPR mereka punya program yang namanya Rutilahu, rumah tidak layak huni, yang kemudian dibantu menjadi layak huni. Tenun itu di dalamnya ada songket, ada lurik, ada tenun, dan ternyata karakteristiknya tuh macam-macam. Jadi misalnya nih di Sumatera Selatan, Di sana lo siapin deh 25M gitu. Ya. Di sana kalau daerah sana 30M. Emang segitu yuk? Kos politik sekarang nih. Buat caleg ya, ini aku bahas caleg doang. iya. Caleg Puan tuh kepanjangan dari Perempuan Amanat Nasional. Oh, oke. Karena Puan ini adalah organisasi otonom di bawah Partai Amanat Nasional. Oke. Gitu. Pan. Jadi khusus perempuan. Jadi kalau Tiar mau masuk Puan nggak bisa. Oh, karena cowok. Bukan perempuan. Tapi kalau masuk PAN bisa. Oh boleh banget. Waduh. Dengan senang hati. Udah cocok sama background lo tuh, warna biru. Aduh, takut banget lagi. Let's go. Hari ini aku agak behave dikit. Kenapa tuh? Soalnya di depan orang penting nih tamunya. Orang penting. Jadinya mungkin kita ngomongnya agak formal. Oh, nggak kayak biasa ya. Iya, ini tegak banget nih duduknya. Udah kayak paskibraka loh. Ayo Yar, Apa tuh? kenali. Oh, kenalin. Oke, gua juga harus sopan dong. Enggak. Ini santai kok. Jadi hari ini Rin, teman-teman semua. Jadi gua bawa Ayunda. Ayunda. Ayunda tuh Ayu. Tahu Ayu nggak lo bahasa Palembang? Nggak tahu ya, Ayu tuh manis gitu. Bukan, itu Ayu. Oh. Ini pakai K. Ayu. Ayuk. Ayu. Ayu. Ya, Ayu itu karena beliau ini orang Palembang. Jadi Ayunda tadi makanya gue bilang orang Palembang. Cuman dia besar dan tumbuh besar dan berkarirnya di Jakarta. Jadi kalau dibilang merantau ya semi-semi merantau lah. Cuman darahnya darah Wong Kitogalo yang kayak kita bahas. Darahnya Wong Kitogalo. Wong Kitogalo. Jadi udah boleh dikenalin? Boleh dong. Oke, kita hadirkan Ibu Intan Fauzi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda kan? Iya. Kalau biasanya kita kan yang sebelum-sebelumnya kayak dar. Gitu harus. Ini emang lebih harus tenang. Iya. Enggak yang bercanda. Bercanda yuk. Santai aja. Santai. Nah, beliau ini menurut gua itu perantau yang sukses atau membanggakan buat orang Sumatera Selatan, orang Palembang karena CV-nya mentereng, Din. Pengusaha sukses. Dia juga CEO kan, CEO pengusaha sukses, terus sempat duduk di Senayan. 2 periode di itu yang kursinya enak itu katanya. Wakil rakyat kita. Wakil rakyat. Ayunda ini. 3 periode. 2 periode. 2 periode. periode. Sempat jadi balik DPR RI juga 2019 sampai 2024. Kemudian sekarang dia aktif jadi ketua umum Puan. Apa tuh ketua umum? Nanti kita tanya orangnya aja. Oke. Jangan gue yang jawab. Oke. Nah, dan beberapa lainnya nanti kita bahas. Nah, itu. Mungkin ada yang lo mau tanyain sesama wanita? Tadi nggak boleh katanya nanya. Enggak, langsung aja masuk gitu. Iya, sebelumnya terima kasih. Kaku banget. Iya. Sebelumnya thank you banget. Ayu. Pakai koma petik atas Ya, ya. gitu deh. Ayu gitu. Terima kasih Ayu udah datang di podcast kita. Happy banget di sini. Basically tadi juga Tiar udah ceritain kan banyak achievement so far. Terus aku juga pasti terinspirasi banget karena kan sama-sama perempuan. Nah, yang paling aku penasaran tuh ya tadi sih yang puan-puan itu sih, karena itu kayaknya ada perempuan-perempuannya ya. Iya, betul. Jadi Puan tuh kepanjangan dari Perempuan Amanat Nasional. Oh, oke. Karena Puan ini adalah organisasi otonom di bawah Partai Amanat Nasional. Oke. Gitu. Jadi khusus perempuan. Jadi kalau Tiar mau masuk Puan nggak bisa. Oh, karena cowok. Bukan perempuan. Tapi kalau masuk PAN bisa. Oh boleh banget. Waduh. Dengan senang hati. Udah cocok sama background lo tuh, warna biru. Aduh, takut banget lagi. Ditunggu. Nah, terus biasanya Puan ini ngapain yuk kegiatannya? Jadi Puan ini berdiri bersama tentunya dengan PAN tahun 98. Kan memang
PAN itu berdiri dari rahim reformasi, artinya pada saat 98, nah sebagai organisasi otonom dari PAN, Puan itu adalah menggalang perempuan-perempuan seluruh Indonesia yang memang kemudian ingin berkontribusi untuk banyak kegiatan, bukan hanya sosial. Jadi ada sosial, ada kegiatan ekonomi, tentunya politik gitu. Dan saya mendorong sebagai ketua umum Puan untuk bisa perempuan itu masuk dalam tentunya pencalonan. Apakah itu di eksekutif, di legislatif. Kenapa? Karena kalau kita masuk di dalam struktur menjadi legislator atau itu duduk di eksekutif dari mulai tingkat misalnya wali kota, bupati, gubernur atau misalnya di pemerintah pusat, pastinya kan akan bisa membuat kebijakan langsung. Gitu. Karena kalau bicara kebijakan, perempuan itu banyak, bukan cuma urusan ibu dan anak. Ibu dan anak penting, tapi misalnya nih, bagaimana kemudian bisa mendorong perumahan yang sehat. Saya ingat waktu saya di DPR RI, Komisi 5, Komisi 5 tuh Komisi Infrastruktur. Pasti orang berpikir kalau perempuan harus hubungannya sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Enggak, jadi rumah yang sehat itu harus rumah yang layak ya, ada cahaya, tidak lembab, artinya lantainya paling tidak keramik gitu kan, kemudian dindingnya dan harus ada jendela, kemudian juga kalau di dalam kita sudah punya anak laki dan perempuan dalam satu keluarga itu sebisa mungkin dipisah. Nah ini kita dorong karena di pemerintah itu Kementerian PUPR mereka punya program yang namanya Rutilahu, rumah tidak layak huni, yang kemudian dibantu menjadi layak huni. Perbaikan ya. Kemudian kalau di pemerintah pusat itu disebut adalah BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan stimulan itu artinya gini, misalnya satu rumah dibantu kisaran di dulu itu 17,5 juta, sekarang sudah naik sampai 25 juta. Mungkin kalau buat Tiar Arini nggak kebayang bangunan 25 juta itu bisa jadi layak, tapi ternyata bisa karena mereka biasanya gotong royong tuh. Jadi tetangga sekitar yang membangun jadi bukan upahan ya. Terus kemudian itu dibelikan bahan bangunan. Nah akhirnya jadi layak. Jadi yang tadinya mungkin dindingnya kalau di Sumatera Selatan masih ada yang gedek. Kalau dapil saya tuh kota Depok, kota Bekasi udah nggak ada rasanya yang gedek. Tapi jangan sampai kemudian bocor dan sebagainya. Tapi pasti ada persyaratan. Jadi tidak boleh di lingkungan kompleks, harus di perkampungan, harus ya jangan sampai rumahnya bocor tidak layak huni tapi dia punya AC ya sama aja bohong gitu kan. Atau itu prioritas ya. Iya, jadi artinya ada. Nah itu baru satu bidang, karena orang biasanya kan bicara kita pengentasan kemiskinan, kita bicara stunting gitu ya. Stunting itu bukan hanya soal asupan gizi, makanan, tapi juga rumah yang layak, air bersih gitu kan. Lingkungannya ya. Iya, nah untuk air bersih aja di berbagai perkampungan kita tuh kadang-kadang masih sulit gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya bisa, perempuan kan paling paham tuh kebutuhan-kebutuhan. Nah, jadi kalau ada di legislatif, apalagi di eksekutif yang langsung bisa mengeksekusi, itu akan sangat bagus. Makanya tergabung di Puan itu tadi yang cewek-cewek tadi itu. Ya, cewek-cewek. jadi cewek-cewek ini sebenarnya yang puan-puan, kita sebut puan-puan, perempuan amanat nasional. Kita manggilnya juga sesama kita puan. Jadi kami itu ada struktur organisasi dari mulai pusat, DPP, Dewan Pimpinan Pusat, sampai dengan DPW itu di provinsi, lalu ke DPD tingkat kabupaten kota dan seterusnya. Karena supaya bisa diakses semua perempuan itu bisa bergabung, mereka bisa melakukan kegiatan yang positif gitu kan. Dan kan kalau misalnya di lingkungan itu perempuan biasanya yang paling
paling aktif gitu kan. Kalau saya kenapa terjun di Puan dan juga di PAN, karena memang dari sekolah itu senang berorganisasi gitu. Jadi berangkat dari kesukaan berorganisasi sehingga kemudian memilih partai politik PAN. Berarti Ayu ini orang nomor 1 di Puan sekarang. Ya artinya Ketua amanah umum kan? amanah yang diberikan oleh Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan. Saya memegang sebagai Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Biasa. Luar biasa. Keren gak Ayu gue? Keren banget. Palembang nih. Aku juga penasaran sih, Ayu, itu kan banyak ya programnya tadi. Itu berarti dilakukan dengan sukarela atau ada fundingnya juga dari organisasi partainya gitu? Kalau kita kan organisasi otonom, jadi pasti satu komando dengan PAN. Apakah itu kalau di DPP ya dengan DPP, di DPW masing-masing dengan DPW. Dan kalau bicara funding ya sebisa-bisanya kita, karena memang organisasi ya pasti non-profit gitu kan, non-profit organization. Jadi apa namanya, kalau ada kegiatan ya kita sama-sama, tapi biasanya memang selalu DPP PAN itu akan membantu gitu. Dan sebenarnya kegiatan itu bisa berkolaborasi sih. Jadi misalnya dengan para anggota-anggota dewan dari mulai DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, itu kan di wilayah masing-masing punya kegiatan. Jadi misalnya mereka ada aspirasi kayak tadi misalnya bangun rumah layak huni, ya puannya diajak gitu. Atau misalnya sosialisasi gerakan hidup sehat gitu. Ya puannya ikut, atau misalnya sosialisasi 4 pilar Pancasila dan sebagainya gitu. Nah itu yang penting kan sebenarnya bagaimana kita bisa berkontribusi, nggak harus melulu sebenarnya kalau funding itu yang penting buat kita kegiatannya. Nah kalau fundingnya itu kerja sama, kolaborasi. Berarti nggak menutup juga kalau ada swasta yang mau CSR gitu? Oh dengan senang hati. Ya, Cuma biasanya memang kan kalau sponsorship atau CSR itu dia lihat-lihat juga. Nah mungkin ini juga salah satu jalan. Kalau ke partai politik kan langsung mungkin mereka agak riskan. Ya. Takut terafiliasi. Takut Kalau terafiliasi. dengan Puan ini kan kegiatannya juga tentu lebih, dan ini sebenarnya salah satu cara juga mendekatkan dengan perempuan. Perempuan kan mungkin ada yang mau berkegiatan tapi belum berani terjun ke politik. Karena politik itu kadang-kadang dianggap sebagai laki-laki gitu kan. Nah, jadi dengan kegiatan-kegiatan Puan mereka lihat, oh akhirnya mereka juga mau terjun ke politik. Dan di 2024 kemarin itu peningkatan yang mau maju sebagai caleg. Dari cewek ya Tante? Ya, karena kalau pencalonan pemilu itu kan harus partai politik. Ya. Jadi bukan Puan kan. Nah, bentar Tante. Jadi Puan ini nggak berarti harus orang PAN ya? Boleh nggak hari ini masuk Puan kalau misal? Boleh. Oh, nggak harus gabung PAN tapi? Enggak, artinya Puan. Tapi biasanya akhirnya mereka ya tapi kan kita dari awal udah bilang Puan ini adalah organisasi otonom dari PAN. Iya. Gitu. Jadi bisa anggota Puan ini nggak semuanya orang PAN. Cewek. Enggak, ada juga yang nggak ikut partai tapi di Puan. Justru pesannya Ketua Umum Pak Zul itu adalah ini ceruk baru. Jangan orang PAN di Puan juga itu lagi ya kan. Ini kan justru memperluas memperluas anggotanya lah. Anggota. Gitu. Berarti kalau sekarang total puan-puan ini ada berapa? Ada banyak karena sudah 31 provinsi terbentuk. Oh. Jadi sejak saya diangkat itu waktu Covid tahun 2022, lalu kami membentuk dari mulai DPP, lalu provinsi baru lagi tuh semuanya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sudah 31 provinsi terbentuk, dan di masing-masing provinsi itu kabupaten kotanya juga terbentuk. Karena kan misalnya nih di Sumatera Selatan, itu provinsi Sumatera Selatan itu kan kabupaten kotanya banyak, gitu. Termasuk kota Palembang, Komering Ulu, Ogan Ilir dan semuanya, ya itu artinya ikut DPD-DPD-nya.
Jadi tapi masih bisa bakso Palembang dah yuk. Aku ngerti tapi tidak pacak. Masih pacak dikit-dikit. Tapi kalau pempek masih galak. Oh iya. Asal jangan buat sarapan. Sakit perut ya. Berarti kalau puan-puan ini Rin gampang aja sebenarnya Rin. Kalau butuh-butuh apa tinggal calling aja Adinda, Ayunda di daerah puan itu. Sebenarnya kalau fundingnya sebenarnya pasti gitu menurut gua. Iya kan ya? Kayak HIPMI ya. Nah, Yunda ya. tinggal telepon Adinda di provinsi. Gua mau bikin ini di Palembang. Adinda coba lu atur dikit gitu. Itu biasanya. Biasanya gitu ya. Iya, biasanya orang-orang sana aja yang ini yang nyariin fundingnya. Gitu. Should be. Cupi. Nah kalau aku juga ada infonya kalau misalnya Ayu ini juga sekjen dari Cita Tenun Iya. gitu. Itu beda lagi sama Puan ini. Beda. Banyak juga organisasinya. Iya banyak banget loh. Jadi kalau Cita Tenun Indonesia itu kan namanya juga cita. Cita itu artinya kain. Oh kain. Artinya kain cita. Itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Mungkin dari bahasa Sanskerta kali ya. Cita itu artinya Kendala lagi kain. lo. Nah, tenun itu kan salah satu wastra atau kain Indonesia. Jadi kita punya batik, kita punya sulam, kita punya bordir dan tenun. Tenun itu di seluruh Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kenapa kami memilih tenun? Waktu pendiriannya itu tahun 2008. Oh Udah lama kan ya? lama banget. Udah 16 tahun berarti. Nah, udah teenager. Jadi, mau dapat KTP. Jadi Cita Tenun itu sebetulnya kami lebih peduli kepada para perajin tenun. Tenun itu di dalamnya ada songket, ada lurik, ada tenun, dan ternyata karakteristiknya tuh macam-macam. Jadi misalnya nih di Sumatera Selatan ada songket, itu pekerjaannya bisa sebulan sampai 3 bulan. Kemudian ada yang disebut tajung, blongsong. Nah itu tenun dengan kaki dan tangan. Kalau yang songket alatnya namanya gedogan. Oke. Ini kita jadi belajar tenun ya. Gak apa-apa. Tambah pusing. Tambah ilmu. Iya. Tambah ilmu. Nah kalau tajung blongsong itu tenun yang bisa diproduksi lebih cepat. Karena satu hari itu bisa satu mesin ya. Bukan mesin, artinya satu alat tenun. Itu bisa dari mulai 3 meter, 5 meter. Nah kalau songket lama karena benar-benar dengan alat gedokan itu lebih rumit. Sulit. Makanya mahal tante ya. Iya Ya, betul. Makanya lebih mahal. Nah jadi waktu saya sebagai Sekjen Cita Tenun Indonesia, kita membagi-bagi. Jadi ini kegiatan sosial juga gitu. Jadi saya kebagian sebagai koordinator untuk pelatihan perajin tenun di Ogan Ilir, Sumsel. Oh, Makanya di situ ada kampung tenun BNI karena kerjasamanya sama BNI. Gua nggak tahu lagi. Nah, Jarang pulang sih Anda. Tolong dong. Padahal Ogan Ilir. Iya, kita itu melatih mereka. Kan kita pikir kalau perajin Palembang udah pasti jago lah bikin songket. Songket. Ternyata waktu kita masuk mereka itu pakai benang jahit. Padahal benang jahit itu kan lain gitu, gampang putus dan sebagainya. Lalu waktu kita latih pewarnaan ternyata ya mereka beli benang jadi yang sudah berwarna. Jadi nggak bisa tuh kita tiba-tiba pesen saya mau hijau seperti yang dipakai Arini nih gitu. Nggak bisa karena mereka udah beli benang jadi gitu. Jadi itu yang kita latih dari mulai bahan bakunya, kemudian cara menenun yang struktur tenunnya jangan ada yang renggang dan sebagainya, pewarnaannya jangan gampang luntur dan sebagainya gitu. Jadi itu yang kita urai program pelatihannya selama 1 tahun. Alhamdulillah sekarang itu memang kami tidak menyasar ke jumlah perajin ya, tapi lebih kepada kualitas. Ya. Jadi sekarang alhamdulillah omset dari perajin per kelompok itu mereka udah ratusan juta sekarang.
Jadi mereka dipanggil ke Jakarta, pameran dan sebagainya. Bikin gitu. pameran ya, Yu ya. Ya, itu pun dibantu. Jadi biasanya kami cari mitra nih. Mitra daerah ya, Yu. Mitra biasanya perusahaan-perusahaan, BUMN atau swasta atau Pemda yang mau memberikan bantuan. Mereka biasanya punya slot booth untuk pameran. Nah, mereka diikut sertakan. Kita juga latih gimana caranya manajerial, cara memanage-nya itu. Ya, menghitung harga jual. Iya. Karena kadang-kadang mereka biar jelas. Iya. Nih, untung nggak nih? Iya. Dan atau kadang-kadang mereka gini, pernah orang Palembang ini kan paling optimis kan. Dan Paling pede. mati deh masa top. Iya. Jadi waktu mereka pameran di Jakarta, mereka berpikir udah paling hebat gitu kan. Lalu mereka kasih harga jual yang mahal. Terus saya bilang, ini kalian jual harga segini laku nggak nih gitu kan? Kan kita kalau menghitung tuh harus ada benchmark, ya kan? Artinya memang mungkin dari sisi komponen biaya sekian, ditambah pengali profit sekian gitu kan? Tapi kan harus di benchmark. Nah, saya biarin aja. Nah, akhirnya kan pulang nggak laku karena walaupun hasilnya bagus, Kemahalan. tapi kemahalan. Iya. Nah, jadi dari situ mereka belajar gitu. Oke deh. Nah, langsung masuk ke agak-agak politik dikit kali ya. Ya boleh. Biar agak-agak ini ya, maksudnya gimana yuk ngelihat perkembangan politik sekarang nih. Maksudnya kan kemarin itu kan aku juga ngelihat-lihat agak-agak wah, politik ini makin kesini makin ngeri. Kalau menurut aku orang anak-anak muda ya, maksudnya ada saran atau gimana nggak? Soalnya teman-teman yang maju tuh juga kadang harus siapin duit sekian gitu, harus sekian minimal harus jadi. Nah gimana tuh? Yu Intan nanggepin masalah politik sekarang nih makin kesini nih. Jadi artinya ini dalam rangka pemilu menjadi calon gitu Calon, ya. iya. Calon. Sebetulnya nggak perlu khawatir sih, karena sebetulnya memang kalau kita mau mencalonkan diri dalam hal apapun, apapun harus punya modal, Iya, benar nggak? benar. Tapi Setuju. kan modal itu modal sosial, Betul. bukan melulu tentang modal itu materi. Ya. Tapi modal keberanian itu dulu gitu kan, karena kalau mau maju ya harus siap tempur, Ya, harus ya perang, kan? harus bawa senjata tadi kan. Karena lawannya memang banyak. Iya. Pemilu yang lalu itu ada kalau nggak salah 18 partai. Ya. Nah, masing-masing dapil itu misalnya dapil saya nih, Kota Bekasi dan Kota Depok. Jabar ya. Jabar 6. Jabar 6. Satu dapil itu 6 kursi. Berarti kalau 18 kali 6 kan calonnya banyak. Banyak. Jadi satu harus punya modal keberanian. Ya. Yang kedua modal sosial. Ya. Modal sosial itu harus punya jaringan, harus punya basis. Jangan sampai kita turun, kita nggak tahu RT yang mana, siapa yang mau kita sasar dan sebagainya. Karena kedekatan kita dengan calon konstituen itu penting. Iya. Jangan sampai kita turun kita nggak punya basis, itu penting. Tapi kan banyak yuk yang nggak tahu entah di mana, nggak pernah sosialisasi, tiba-tiba ucuk-ucuk, tiba-tiba jadi tuh. Tapi pasti dia ada modal sosial. Jadi misalnya Masa sih enggak? Modal sosial tuh apa? modal Jelasin sosial dulu. itu punya ikatan emosional dengan calon pemilih. Kan ujungnya adalah dipilih nih, kan dicoblos. Iya. Mungkin dia nggak pernah muncul, tapi Bapaknya dia mungkin, muncul. mungkin dia selama ini sudah dikenal, ya kan? Sudah dikenal. Dinasti politik. Itu penting. Artinya yang punya modal sosial apapun itu. Soalnya kan? kawan-kawan aku banyak loh yuk. Sudah sosialisasi 4 tahun, 5 tahun. Diantem sama siapa nih nggak tahu siapa, tiba-tiba nongol. Tapi kabarnya tas gendongnya gede katanya. Betul nggak sih? Kalau isi tas itu memang harus ada, Iya. ya kan? Kapasitas, ya kan? Isi tas itu memang harus ada karena yang namanya kita ikut kontestasi, Iya. satu harus pasang
atribut. Ya. Itu kan harus punya modal, Iya. isi tas, ya kan. Kemudian namanya kita ketemu orang, ini aku datang ke sini aja kan dikasih minum, dikasih roti, benar Iya, nggak? iya, Ya Bu. kan, kan nggak mungkin, ya kan. Nah, tapi kembali lagi ujungnya adalah dipilih atau tidak, dan sebetulnya kan suara terbanyak sekarang ini. Bukan ujungnya siapa yang nyerang terakhir itu, bukan. Serangan fajar. Sekarang nggak ada serangan fajar lagi, Oh, serangan siang. sebelum masuk TPS. Oh. Soalnya Nggak kan bercanda. kita sering nongkrong-nongkrong sama orang politik kan, Iya, Yu. iya. Makanya ini Yu Intan boleh jawab boleh tidak. Ya, nggak apa-apa. 2029 masih cukup untuk nabung isi Oh, tas. nabung. Jadi teman-teman pada bilang kalau nongkrong kita kan suka ngopi kan. Yar, misalnya. Mau di mana? Sini. Di sana lo siapin deh 25M gitu. Ya. Di sana kalau daerah sana 30M. Emang segitu yuk. Kos politik sekarang nih. Buat caleg ya. Ini aku bahas caleg doang. Iya, iya. Caleg mana? Ya ada lah beberapa daerah. Kalau saya terus terang karena kemarin kan sudah duduk sebagai anggota DPR. Ya, incumbent. Incumbent. Ya. Nah, incumbent itu kami itu kan punya aspirasi. Ya. Jadi kalau kemarin di Komisi 6 itu ada Kementerian UMKM, ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Investasi dan badan-badan lain. Itu kan kami memang pemerintah dan legislatif itu melakukan sosialisasi turun ke masyarakat. Jadi tools itulah yang saya pakai gitu. Jadi dan memang satu tadi modal sosialnya ada basis. Jadi itu yang memang selalu saya sampaikan sosialisasi dari kementerian. Lalu kan ada bantuan-bantuan. Ya. Ada bantuan untuk UMKM, peralatan, ada pelatihan. Jadi kalau ditanya berapa embernya ya nggak kehitung besar, tapi kan berupa aspirasi, iya kan. Tapi Jadi- bakal balik modal nggak sih itu yuk? Kalau saya kan boleh dibilang embernya nggak modal. Yang dulu-dulu yang awal-awal, yang periode 1 dong. Yang ember-ember. Soalnya gimana ya? Kawan-kawan tuh pada bilang kan banyak juga dan banyak yang duduk. Kebetulan kawan banyak yang duduk, terus sekarang juga ya sempet lah obrol-obrol warung kopi. Habis berapa? Sekian. Hah? Agak kaget tapi. Iya, iya. Habis berapa? Sekian. Hah? Itu menurutku nggak tahu ya. Ini jadi panjang ntar podcastnya kalau kita bahas demokrasi kita. Maksudnya apa yang salah ya? Maksudnya sama kos politik ini ya. Cuman menurutku itu angka-angka sudah mencengangkan. Karena kan keluargaku juga di politik. Jadi dari per 5 tahun itu mengikuti perkembangan. Ternyata ya itu. Isi tas tadi harus kita perbanyak juga. Di luar modal sosialisasi. 5 tahun kan 2029 masih 5 tahun lagi. Masih cukup buat kapasitas sudah ada. Tinggal isi tas masih bisa masih punya waktu. Jadi masih mau nyalon yuk? Belum tahu. Belum tahu. Kita lihat nanti. Kita lihat Nanti karena tadi makanya kalau mungkin teman-temannya Tiar bicara X rupiah, ada Iya. yang Z rupiah. Jangan-jangan dia sebenarnya lebih gede dari itu. Ya Ya kan? mungkin. Karena sebenarnya yang dia keluarkan itu yang sedikitnya. Nggak terhitung gitu. Yang Tapi memang perlu ada review. ya. Itu ya, makanya kenapa sekarang ada wacana pemilu nanti itu bisa tertutup atau terbuka. Artinya gini, kalau terbuka itu seperti yang sekarang. Ya. Sekarang itu rakyat langsung mencoblos. Demokrasi di satu sisi itu mungkin yang diinginkan waktu reformasi, Ya. gitu kan, bahwa kita langsung memilih orang yang mewakili. Tapi di sisi lain akhirnya kan menjadi pesta Pesta demokrasi. karena 5 tahun sekali, Ya. gitu. Nah, jadi memang harus ada review. Apakah kemudian nanti tertutup tuh artinya kita hanya mencoblos partai, Ya, gitu kayak kan? zaman dulu ya. Ya, supaya mungkin kos politiknya tidak besar, tapi nggak menjamin juga. Jadi Ya. memang ini nanti menjadi telahan kalau di DPR tuh Komisi 2 itu. Ya. Ranahnya Komisi 2 bersama pemerintah, bersama KPU membahas 2009 tuh gimana gitu. Nah, masih jauh Rin kalau 2029. Aku mau bahas yang dekat-dekat aja yuk. Ya. Mungkin ini tanggal berapa ya?
mungkin ini 17. tayang podcast kita tayang mungkin udah kebentuk ya, udah dilantik presiden baru. 20 Oktober 20 ya. Oktober nanti kan udah. Nah, ini mungkin tayangnya setelah udah kebentuk nih. Nah, ini gosip lagi. Kita gosip-gosip politik aja. Gosip-gosip nggak tahu yang satu nggak nih. Aku sih udah dapat bocoran dari teman-teman tadi warung-warung kopi. Katanya menterinya tuh sekarang jumlahnya agak banyak kan dikit dari era sebelumnya. Ya. Terus sekarang jumlah wamennya itu ini kan udah pada dipanggil kan. Lo nonton TV nggak? Nonton itu bahkan makanya gue mau bilang itu udah nggak gosip lagi, di berita udah. Enggak, tapi kan posisinya belum tahu, baru dipanggil-panggil ke Kertanegara. Enggak, tapi doang. udah ada kayak berapa Itu jabatannya gosip. gitu. Ya. Di berita tapi udah ada. Ya belum tahu kebenarannya sampai Pak Presiden ngumumin nanti. Oh iya, Ya iya, kan? iya, iya. Nah, otomatis kan ada wacana juga. Karena menterinya gede, nambah menteri, nambah wamen, DPR nambah komisi, dengar nggak yuk wacana itu? 13. DPR tuh mau nambah komisi juga. Nah, sebagai orang politik yuk, dengan yang katanya slogannya keberlanjutan ini, kalau aku sih aku nggak bilang ini keberlanjutan. Sorry ya, maksudnya ini dari orang awam ya. Karena gini loh logikanya. Keberlanjutan itu kan orang lari kayak estafet. Lari estafet tuh lombanya ada 3 orang kan. Ketika lari udah tahu nih, oh orang berikutnya sekian. Itu keberlanjutan. Iya. Tapi ini lebih ribet menurut aku karena ketika dari 30 menteri let's say jadi 40, ini estafetnya mau kemana kan? Bercabang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, akan makan waktu menurutku yuk untuk ada kementerian baru lagi, ngantor baru lagi. Ini orang-orangnya. Jadi gosipnya ini apa ya? Menteri rasa dirjen atau dirjen rasa menteri gitu katanya. Nah, coba yuk minta tanggapan Ayu sebagai senior nih, gimana tuh? Setuju atau enggak apa gimana? Jadi sebenarnya gini, kan ini dimulai dari Undang-Undang Kementerian Negara. Betul. Nah, makanya waktu terakhir akhir periode di Ya. Balik itu dibahas perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Betul. Di mana Presiden 2024 ini Pak Prabowo bisa menentukan. Ya. Karena yang lama itu secara spesifik ditulis 34 kementerian. Betul. Nah, kalau kita bicara kenapa sih mesti ada penambahan, Ya. itu kan? Mungkin ini yang kemarin dibahas di media dan sebagainya. Kita kalau saya secara pribadi melihat segala sesuatu itu harus dibagi tugas habis, Oke. gitu kan? Nah, berarti membagi tugas habis itu harus secara spesifik. Ya. Nah, misalnya nih, sekarang kemungkinan besar Kementerian Parekraf dibagi 2. Gosipnya. Ya, mungkin nanti menjadi setelah Kementerian tayang udah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, gitu kan. Kalau tadi Tiar bilang mungkin itu dirjennya aja dipisah, gitu kan. Tapi kan kalau memang kemudian Kementerian Pariwisata betul-betul fokus kepada peningkatan pariwisata kita sehingga itu menjadi devisa negara yang besar. Karena di situ banyak sekali tuh. Waktu Covid ingat nggak, begitu ada lebih dari 1.300 hotel yang dijual karena kemudian rontok bisnisnya. Nah, artinya kalau Kementerian Pariwisata secara khusus itu kan nanti betul-betul dia akan spesifik karena kita juga punya yang disebut adalah prioritas nasional. Ya. Borobudur, ada Toba. Ada 5 daerah prioritas ya. Berbeda lagi kalau kita bicara ekonomi kreatif. Jadi misalnya dari mulai yang kerajinan dan sebagainya, bagaimana meningkatkan ekonomi di sekitar dan sebagainya dari industri kreatif. Jadi sebetulnya itu memang perlu membagi tugas habis. Belum lagi kita bicara sebenarnya menurut saya bukan hal yang tabu. Ya. Dulu kita pernah punya Menperindak, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan digabungkan. Ya, terus dipisah. Karena kemudian melihat karena sebenarnya ini saling bersinggungan supaya koordinasinya jadi lebih baik. Tapi kita pisah pun itu hal yang baik juga karena sebetulnya masing-masing kemudian punya otoritas dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya bukan dilihat dari jumlah dan sebagainya, tapi ini dalam rangka barangkali ya Pak Presiden melihat Presiden terpilih ini kita perlu membagi tugas habis sehingga nanti lebih terkoordinasi dengan baik dan terurai dan langsung spesifik karena ujungnya kita itu kan apapun itu supaya pertumbuhan ekonomi bagus
kita itu harus mendatangkan investasi. Dengan adanya investasi ada lapangan pekerjaan, ada ini dan itu sebagainya. Karena kita pernah membuat produk undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Begitu banyak digabungkan sampai waktu itu rakyat Indonesia, media pun heboh. Percuma kalau ujungnya tidak mendatangkan investasi, pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Sekarang kita bicara pertumbuhan ekonomi kisaran 6% atau bahkan di media itu 8% gitu kan. Untuk mencapai itu kan harus ada kerja-kerja yang memang secara cepat. Gitu. Jadi penambahan ini bagi-bagi tugas yuk. Iya. Bukan bagi kue kata netizen. Soalnya kan kata netizen kabinetnya gemoy, Kan bagi-bagi kalau- kue. Bukan netizen itu, deterjen. Oh, ada counternya nih sekarang. Oh jadi netizen bukan netizen. Karena kan wah ini mah wajar koalisinya koalisi gemoy katanya. Kalau netizen kan harus berpikirnya positif, ya kan. Kalau deterjen, Jadi udah ada panggilan yuk dari Kertanegara nih. Misal. udah selesai di Hambalang. Mungkin gelombang kedua yuk Intan disuruh siap-siap. Udah di Hambalang semua. Tinggal pelantikan 20 Oktober 20 Presiden, Oktober. 21 para menterinya. Para menteri. Ya, mudah-mudahan yang terbaik yuk ya maksudnya untuk menteri-menteri yang baru terus kemudian mungkin bisa teman-teman legislatif juga bisa 5 tahun ke depan Insya Allah. bekerja sesuai proksinya masing-masing. Kan Zaken kabinet Zaken yang kabinet. profesional. Gitu. Jadi apa yuk harapan buat anak-anak muda ini yang mau terjun ke politik nih kan Ayu udah berapa tahun nih maksudnya gimana saran-sarannya? Misalnya hari ini atau aku mau Hari ini berminat? Sampai sekarang sih belum. Kalau menurut saya harus. Kenapa? apa tuh? Karena politik itu jangan dilihat negatif ya. Politik itu adalah kebijakan. Ya. Karena kita masuk di legislatif, pembuat kebijakan undang-undang karena tugasnya adalah Mengkaji, membuat undang-undang, mengesahkan Ya. bersama pemerintah, kemudian pengawasan dan budgeting, anggaran. Bayangin itu 3 tugas yang sangat besar Legislatif. buat negara gitu kan. Sampai tingkat yang kabupaten kota juga Pemda dan seterusnya. Kemudian sekarang orang-orang yang duduk apakah itu di semua lembaga tinggi negara itu adalah orang-orang politik. Ya. Karena memang kami kaderisasi itu betul-betul terlatih Ya. untuk bisa mengambil kebijakan, untuk bisa membuat keputusan-keputusan politik gitu. Jadi anak muda kalau ninggalin politik rugi. Iya jangan ngomong-ngomong doang di sosmed Iya, ya, tapi nggak mau turun ya. Jangan di jalan, iya kan? Harus turun. masuk. Gitu. Iya, kalau di jalan nggak ketemu sama wakil rakyat. Kalau di Bikin jalan- podcast ketemu. Gitu. Tapi nggak apapun itu bidangnya kayak podcast hari ini. Ini kan edukasi buat Iya. semua. Jadi anak muda sekarang menurut saya sih semua berkontribusi bagus. Cuma memang kita harapkan lebih banyak lagi Yang mau ke terjun politik ya? Kalau misalnya ini yuk, kan aku juga lagi rame nih di berita tentang Komeng ya, yang dia tuh di-assign ke pertanian. Nah, aku mau nanya aja sih, maksudnya kayak emang gimana sih proses assigning ke komisi berapa gitu-gitu? Apakah memang tidak dilihat dari kapabilitas si Wakil rakyat. wakil rakyat ini gitu? Tapi dia DPD kan? DPD. Ya. Jadi kalau anggota MPR RI itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Iya. Kalau saya dan teman-teman kemarin itu kan ada di DPR RI 575 orang. Nah DPD ini Dewan Perwakilan Daerah, jadi non parpol. Jadi dipilih oleh rakyat itu dicoblos, makanya ada fotonya karena langsung orangnya. Kalau kami kan harus di dalam daftar partai politik gitu kan, jadi di bawah lambang partai. Nah kalau Komeng yang tadi Arini bilang sebenarnya mungkin itu potongan karena kalau DPR RI penentuan komisi tadi kan ada dulu 11 sekarang 13 komisi. Gosipnya yuk, apa udah bener sih? Udah Oh, udah. kan sudah ditetapkan Udah di ditetapkan. paripurna. Iya.
Jadi kalau kami DPR RI itu ditentukan oleh fraksi masing-masing dan juga tentunya partai karena fraksi itu kepanjangan dari partai. Kalau DPD karena perorangan penunjukan komisinya itu sebetulnya lebih kepada kesepakatan antar mereka. Jadi yang saya tahu Komeng ini kan Jawa Barat. Ya. Yap. Nah, bersama teman-teman yang Jawa Barat, kemudian mereka berbagi dan memang pilihannya ini katanya ya, ya memang milihnya pertanian gitu. Cuma mungkin ya di dalam diskusi itu kan dinamis gitu kan, ya mungkin terlontar apa namanya, kok saya ditaruh di pertanian padahal memang milihnya itu, karena pasti juga kan gini, seseorang itu masuk di dalam satu institusi apalagi DPR RI atau DPD itu kan harus punya kapabilitas untuk semua gitu. Misalnya contoh di balik Badan Legislasi DPR RI itu bukan hanya yang backgroundnya hukum, tapi berbagai background karena yang kita harus putuskan itu kan macam-macam. Ada pekerja seni, ada bankir, ada mantan pengacara dan sebagainya. Karena memang keputusan politik atau kita membuat kebijakan undang-undang itu kan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedap. Kayaknya berat banget gitu yuk tugasnya. Gitu ya, padahal enggak sih. Nah, aku tuh kadang-kadang ngebayangin ya yuk. Ini aku ya orang awam gitu. Terus ada kan juga temen-temenku juga gitu yang kemarin misalnya nyalek. Nah, aku tuh merasa dia tuh harusnya nggak sepinter itu untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang tadi gitu. Tapi aku agak bingung sih kok bisa sih orang kayak gitu dicalonkan sama partainya gitu. Berani sebut nama nggak? Enggak. Kepilih nggak? Kepilih nggak sih? Kepilih beberapa Oh, mungkin. kepilih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin tadi isi tasnya gede. Tapi Tante Intan udah bingung. Iya, tapi terus yuk lebih nggak enaknya lagi adalah nih kayak enggak mau bilang kayak orang-orang kayak Tiar tapi enggak. Tapi nggak enaknya lagi nih kan dia perempuan yuk. Cantik lah gitu. Nah terus lebih gak enak lagi itu banyak yang ngejudge akhirnya kayak dia tuh simpenannya apa, ani-aninya siapa gitu. Jadi kayak uangnya tadi tasnya itu tuh adalah titipan dari seseorang gitu maksudnya. Ini makin malam kok ke ani-ani ya? Nah itu tuh aku sebagai perempuan juga itu kayak ngerasa enggak lah, mungkin dia emang punya kapasitas di situ gitu. Cuma yang nggak enaknya persepsi publik aja yang kayak ngerasa dia cuma cantik doang atau apa yang gitu-gitu loh yuk. Nah ini yang juga saya bangun di Puan ya, Perempuan Amanat Nasional. Jadi jangan menjudge perempuan itu gini, kalau perempuan modalnya cantik gitu kan, modalnya adalah kemudian nggak mungkin lah dia punya uang segitu dan sebagainya. Atau sebaliknya, mungkin dia punya background yang kurang baik. Gak apa-apa, artinya kemudian kalau dia bisa berubah itu kan menjadi lebih baik. Jadi kalau saya mungkin ada yang bilang kok mau sih boleh jadi anggota Puan padahal kan dia begini begitu. Emang ada tapi? Iya. Mau dikenalin ya? Nggak apa-apa karena justru siapa tahu dengan dia masuk artinya berteman sama yang baik-baik gitu kan. Jadi ikut baik. Jadi jangan melihat background ataupun dia sekarang melakukan apa, kalau bisa kita ajak baik kan jauh lebih baik. Atau misalnya tadi bijak. Jangan sampai artinya kita itu mengecilkan perempuan hanya karena perempuan itu nggak bakal mampu lah gitu. Gitu. Iya, udah deh, udah ngerempet ke kemana? Iya. Oke, disordet mungkin. Disordet. Jadi kita ada sesi terakhir itu tuh biasanya ada fire question. Waduh. Jawab Kayak cepat. Gitu. Jawab cepat. Siap. Tidak pakai pikir. Nanti baru di akhir baru dijelasin lagi yuk ininya. Pertama, politikus atau pengusaha? Pengusaha. Nah, oke, next. Oke. Sumsel atau Jawa Barat? Aduh.
Soalnya bapak saya dari Sumsel, ibu dari Jawa Barat, milih yang mana nih? Ayo. Jawa Barat, karena dapil saya Jawa Barat. Nah, liburan ke luar negeri atau turun ke dapil? Kalau liburan ya ke luar negeri lah ya, kalau ke dapil kan kerja. Oh, Jadi pilih mana yuk? Lebih enjoy mana? Kan nanyanya liburan kan? Enggak, liburan ke luar negeri atau turun ke dapil pilihan. Oh, oke, turun ke dapil. Wih, politisi sekali. Oke, yuk sekarang minta dijelasin. Yang pertama tadi adalah politikus atau pengusaha. Ternyata Pengusaha ya. pengusaha ya. Jadi gini, sebagai tentu kalau bisa sih nggak milih, karena sebetulnya Dua-duanya. saya berangkat dari pengusaha menjadi politisi. Kalau bisa nggak milih, tapi seorang politisi itu kan harus juga menjalankan profesionalisme. Saya memang background pengusaha, kemudian menjadi politisi itu kan tetap harus ada isi tas tadi, iya kan? Nah, justru di politisi itu adalah bagian dari pengabdian, sehingga usahanya harus tetap jalan. Setuju. Gitu. Betul. Itu konsepnya udah betul. Betul. Tapi banyak juga yuk yang dari pengusaha jadi politisi, katanya tuh biar karirnya berkembang jadi pengusahanya. Nggak apa-apa sebenarnya. Memperlancar ya? Iya Katanya kan? memperlancar. Selama tidak menyalahi aturan. Atau membuat aturan. Yang nggak boleh itu tadi, yang tiba-tiba nyalon nggak tahu siapa, tiba-tiba tadi katanya ada titipan tadi. Oke, next. Kan nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa. Ya udah. Jangan berantem ya. Nextnya tadi Sumsel atau Jawa Barat? Jawa Barat. Ya. Karena tadi udah jelasin ya. Iya, Jawa Barat aja. Sebenarnya agak bingung sih, tapi kan satu dapilnya Jawa Barat. Saya lahir juga di Jawa Barat. Ibu Jawa Barat. Iya. Suami Jawa Barat. Jadi mungkin ya sudah. Karena harus milih kan, kecuali kalau boleh dua-duanya. Modal sosialnya Benar. lebih besar. Bener, Ayu Intan Jawa Barat, nanti Sumsel aku yuk. Jadi, Iya. jadi kita duduk. Kasih dapilnya ke Tiar. Oke, next. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Terus tadi liburan ke luar negeri atau turun ke dapil? Jawabannya turun ke dapil. Wah, Kerja terus nih Ayu sukanya. masa sih yuk? Sebenarnya enggak juga, tapi kan gini, kalau waktunya liburan ya liburan gitu kan. Tapi kalau ditanya, karena memang di turun ke dapil itu kita ketemu banyak orang. Saya memang dari dulu seneng gitu ya. Terus kemudian nggak ada yang sulit sih sebenarnya. Kan sama, artinya ketemu orang, berteman gitu kan. Kemudian apa yang ada aspirasi di DPR RI itu kita salurkan gitu. Jadi itu enjoy aja sih gitu. Nggak ada yang susah gitu. Oh iya, padahal aku cerita kalau waktu Tiar itu datang ke itu tuh kayak bizar gitu buat aku. Maksudnya kayak jalannya jauh banget, terus kayak apa gitu. Tergantung dapilnya. Iya, kalau saya kan dapilnya kota. Masih main-main Depok. Nih kampus lo nih dapilnya Yu Intan. Oh iya ya, Margonda. Oh iya. Iya. Oh sama dong kita. Iya, sama lagi. Sama Gua lagi. yang kena. Aduh, kayak gue duluan deh ini malah. Ya udah, mungkin last question. Last questions. Oh ini lebih ke pesan-pesan sih. Yuk, jadi kayak pesan-pesan untuk wanita yang mau terjun ke politik di tengah gempuran mayoritas laki-laki yang judgmental ini itu apa, dan dinasti politik juga. Ya, di tengah-tengah laki-laki dan dinasti politik ini. Makin berat tuh kayaknya. Sebenarnya tergantung nawaitunya ya. Nawaitu. Jadi niat. Nah, harus diniatkan bahwa memang siap turun ke politik, dan harus dibuang jauh-jauh politik itu jahat, politik itu hanya untuk kaum lelaki. Karena kalau udah terbebani politik itu jahat, politik itu untuk kaum laki, pasti akan berat jalaninnya. Padahal nggak begitu gitu. Jadi sama aja kok. Dan kemudian harus milih partai yang platformnya memang sesuai, sehingga tidak terbebani. Platform yang sesuai itu apa? PAN biru gitu. Iklan sedikit. Aduh, gue pengen komen tapi gimana ya? Aduh, nanti keluarga Tiar nonton ini.
Langsung kapan saya diundang ya? Langsung. Oke, yuk. Thank Ya, you. sama-sama. Sudah sempetin datang ke sini. Semoga terus tadi usahanya makin sukses. Amin. Karir politiknya makin sukses juga. Mungkin kedepannya mungkin ada organisasi lagi tadi yang baru. Terus kalau bisa jangan berhenti di mengabdi karena Indonesia kayaknya butuh wanita-wanita kayak Ayu Intan. Seperti Ayu, Perempuan. Iya, perempuan. perempuan. Perempuan yang seperti Ayu. Nggak apa-apa juga mau berangkat dari pengusaha, Iya. dari orang tua, atau mungkin ya tadi titipan tadi. Oke. Mungkin itu. Sukses juga untuk saling silang. Iya. Amin. Thank you. Oke. Oke, thank you. Makasih, Terima Ayu. kasih. Iya. Terima kasih.